Ya, Sama. saya pop up yang minggu kemarin nih tentang independent component analysis. Review lah. Kita review aja dulu apa yang kita sudah diskusikan kemarin. Jadi ceritanya kalau kita punya, ini sekedar ilustrasi, kita punya dua sumber sinyal, kemudian direkam oleh dua sensor, tapi masing-masing sensor mengandung komposisi kedua sumber sinyal, sehingga kita tidak bisa secara langsung kita tidak bisa memastikan sinyal seperti apa dari sumber yang pertama dan sinyal seperti apa dari sumber yang kedua. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita coba memisahkan kembali untuk memurnikan lagi sinyal yang terekam oleh sensor, sehingga bisa merepresentasikan sumber sinyal pertama dan sinyal kedua. Jadi pada dasarnya kalau kita mau representasikan masalah ini secara matematis, S1 dan S2 adalah sumber sinyal murninya, dan X1, X2 adalah sinyal yang terekam. Jadi seperti yang dilihat, seperti yang bisa dilihat di persamaan ini, X1 dan X2 mengandung campuran sinyal S1 dan S2 dengan komposisi tertentu. Contohnya di sini X1 merupakan kombinasi linear dari S1 dan S2 dengan proporsi A11 dan A12. Begitu juga untuk yang X2 merupakan kombinasi dari S1 dan S2 dan proporsi A21 dan A22, sehingga secara matriks, kalau mau kita tuliskan dalam bentuk matriks, hubungan antara X1 dan S2 bisa dilihat seperti ini. Jadi sekali lagi, X1 dan X2 adalah sinyal yang kita punya dari hasil perekaman. S1 dan S2 adalah sinyal original sinyalnya, sinyal aslinya. Kita nggak tahu sinyal aslinya seperti apa. Dan proporsi campuran S1 dan S2 terhadap X1 dan X2 mengikuti matriks transformasi A ini, yang pada dasarnya matriks A ini menunjukkan proporsi S1 dan S2 terhadap X1 dan X2. Ya. Masalahnya di sini kita hanya punya X1 dan X2, kita ingin tahu S1 dan S2, tapi sialnya kita nggak tahu matriks A seperti apa. Jadi itu yang akan kita lakukan di ICA, bagaimana kita meramalkan matriks A, kemudian ini video yang kemarin, sementara kita putar lagi videonya. Kita mau meramalkan S1 dan S2 dengan mencoba pertama meramalkan dulu matriks A seperti apa. Sinyal S1 dan S2 itu bisa berupa sinyal getaran, bisa berupa sinyal suara, bisa berupa sinyal gaya, atau bahkan sinyalnya bisa mengandung informasi image seperti yang ada di video yang kita lihat baru saja ya. Jadi ada dua gambar, dua image bertumpang tindih, kemudian kita ingin memisahkannya kembali. Oke, bentar. Kok lagunya nggak berhenti-berhenti? Kita tunggu. Oke, secara matematis, seperti yang saya ilustrasikan sebelumnya, kalau di ilustrasi sebelumnya kita hanya punya dua sinyal sumber dan punya dua recording X, tapi secara general kita bisa mengekspansi persamaan itu kalau seandainya kita punya banyak sumber, N sumber di sini, jadi S1, S2 sampai Sn adalah sumber sinyalnya, sinyal sumbernya. Kemudian X1, X2 sampai
XN adalah sinyal yang terekam oleh sensor-sensor kita. Jadi kita punya N sensor di sini. Begitu juga ada N sumber sinyal. Oke. Kemudian kita sebut diskusikan secara singkat kemarin ilustrasinya. Seandainya kedua sinyal sumber S1 dan S2 terdistribusi secara uniform dalam bidang dua dimensi S1, S2, mungkin secara kasar bisa saya ilustrasikan seperti ini. Sebaran data S1 dan S2, jika S1 dan S2 keduanya terdistribusi secara seragam, secara uniform, ilustrasinya dalam bidang S1, S2 akan seperti ini kan. Data-data dari sinyal-sinyal akan kandungan sinyal S1 dan S2 itu kalau digambarkan dalam bidang dua dimensi yang merepresentasikan S1, S2, data-data itu akan tersebar sehingga membentuk geometri yang hampir kotak, hampir rectangular bentuknya di sini. Bisa dipahami. Kenapa? Karena kedua sinyal itu terdistribusi secara seragam, secara uniform. Dan ini adalah data-data yang tersebar, data-data sinyal sumber yang tersebar secara uniform. Kita gambarkan seperti ini. Tapi sekali lagi kita nggak tahu S1, S2 seperti apa, kita nggak tahu matriks S itu seperti apa. Yang kita tahu, kita hanya bisa melihat dari tangkapan sensor kita, yaitu X. Jadi yang kita tahu cuma X. Kita juga nggak tahu A seperti apa. Tapi yang kita sudah setujui dari diskusi kita sebelumnya bahwa matriks A itu, setiap matriks itu bisa dilihat sebagai sebuah transformasi matriks. Jadi kita bisa anggap A itu adalah sebuah matriks transformasi yang mentransformasikan S, matriks S, sinyal sumber, menjadi matriks X yang mengandung sinyal-sinyal yang terekam oleh sensor. Ya kan? Jadi secara ilustrasi, kalau kita tinjau dari matriks transformasi, kalau kita anggap A itu adalah matriks transformasi, tidak lain dan tidak bukan, X itu adalah sinyal yang ditransformasikan dari S1 oleh matriks A. Jadi awalnya seperti ini, kemudian ketika ditransformasikan oleh matriks A yang kita tidak tahu matriks A itu seperti apa, yang kita tangkap, yang akan dihasilkan oleh sensor-sensor yang kita gunakan hanya seperti ini. Oke. Jadi yang ada di tangan kita sekarang cuma data seperti ini. Dengan menggunakan teknik ICA ini, karena kita ingin cari S-nya seperti apa, kita harus bisa meramalkan matriks A-nya seperti apa, sehingga matriks X akan bisa kita ramalkan kembali, sehingga dengan asumsi kita tadi, bentuk X itu mendekati rectangular, mendekati kotak seperti ini. Jadi hanya berbekalkan ini, kita harus bisa kembali merekonstruksi sinyal sinyal S, sehingga sejauh mungkin menjadi berbentuk seperti rectangular. Itu kalau sinyal S, kedua sinyal S, S1 dan S2, distribusinya adalah uniform. Uniknya, yang menarik di sini, nggak perlu dua-duanya uniform, cukup salah satu uniform. Seandainya salah satu dari kedua sinyal ini berbentuk terdistribusi secara normal, masih oke, kita masih bisa mengatasi ini, kita masih bisa merekonstruksi sinyal S, karena
meskipun S2 di ilustrasi di slide ini S2 itu terdistribusi secara uniform, secara normal, kalau kita transformasikan, kira-kira kita masih bisa meramalkan lah bentuk awalnya seperti apa, karena kita masih punya bentuk dasar dari distribusi sinyal S1 di sini, ya kan? Karena bentuknya untuk S1 distribusinya uniform. Jadi sejauh sepanjang kedua-duanya tidak normal, kita masih bisa meramalkan S1-nya akan seperti apa. S-nya, matriks S-nya seperti apa. Kasusnya akan lebih susah kalau kedua-duanya normal, distribusinya normal. Karena kalau distribusinya kedua-duanya S1 dan S2 kedua-duanya distribusinya normal, kalau kita gambarkan di dua dimensi, S1 terhadap S2 bentuknya nyaris seperti lingkaran, akan nyaris seperti lingkaran. Kalau distribusi S1 dan S2 kedua-duanya normal, akan nyaris seperti lingkaran. Yang akan kita tangkap, matriks X-nya akan juga nyaris seperti lingkaran, atau setidak-tidaknya mungkin bentuknya akan seperti elipsoid, bentuknya elip. Ketika bentuknya elip, kita nggak akan bisa meramalkan orientasinya seperti apa. Karena kalau bentuk lingkaran, mau diputar-putar kayak apa, bentuknya akan tetap lingkaran. Jadi, kalau kita mau meramalkan sinyal S dari sinyal X, asumsi yang harus kita ambil adalah nggak boleh sinyal aslinya, sinyal sumbernya, nggak boleh dua-duanya Gaussian, nggak boleh dua-duanya terdistribusi secara normal. Karena kita nggak akan bisa meramalkan bentuk dasarnya seperti apa. Dan asumsi kedua yang akan kita ambil, nanti kita akan lihat kembali kenapa asumsi ini perlu diambil. Kita harus mengambil asumsi bahwa kedua sinyal sumber S1 dan S2 itu tidak dependent, harus fully independent. Kenapa harus fully independent? Nanti berkaitan dengan metode pemisahan sinyal yang akan kita bahas dengan teknik ICA ini, Independent Component Analysis. Oke, minggu kemarin saya juga sudah menyinggung secara singkat bahwa segala bentuk transformasi matriks itu pada dasarnya bisa didekomposisikan menjadi 3 transformasi sederhana. Jadi semua transformasi matriks bisa didekomposisi menjadi 3 transformasi sederhana, yaitu rotasi, scaling, dan rotasi. Jadi mau transformasinya serumit apapun, itu selalu bisa disederhanakan menjadi 3 transformasi sederhana, 3 urutan, 3 sekuen transformasi sederhana, yaitu di rotasi dulu, kemudian di scaling terhadap sumbu X dan Y, kemudian dirotasi lagi. Selalu bisa dikomposisikan seperti itu. Contoh sederhananya, misalnya saya punya sekumpulan data yang bentuknya terdistribusi hampir seperti kotak ini. Ketika data kotak ini, ketika geometri kotak ini saya transformasikan dengan sembarang matriks transformasi, ternyata kemudian dia akan tertransformasi seperti ini. Nah, transformasi ini ternyata selalu bisa disederhanakan menjadi 3 transformasi sederhana, menjadi 3 urutan transformasi sederhana, yaitu rotasi. Jadi awalnya, bentuk awal ini hanya sekedar dirotasi, kemudian diskalakan, bisa dikompres atau digembungkan dalam arah X dan arah Y. Ya, jadi dalam ada ilustrasi ini mungkin kita bisa lihat itu dikompres ke dalam arah X, tapi di stretch di stretch dalam arah Y di sana. Kemudian yang terakhir diputar lagi, rotasi lagi.
Mau transformasi akhir bentuknya seperti apapun, selalu kita bisa dekomposisi menjadi bisa kita dekomposisi menjadi 3 urutan transformasi sederhana. Sekali lagi, rotasi, scaling, dan rotasi. Jadi itu atas dasar itu teknik teori yang menyatakan bahwa segala bentuk transformasi matriks selalu bisa disederhanakan menjadi 3 urutan transformasi sederhana berupa rotasi, scaling, dan rotation itu tadi, itu yang disebut dengan teknik singular value decomposition atau biasa disebut SVD, singular value decomposition. Oke, sampai titik ini ada pertanyaan nggak? Karena kita akan menggunakan teknik SVD ini untuk merekonstruksi sinyal S dari data X. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak, kita akan mendiskusikan teknik ICE ini. Nggak ada? Saya lanjut aja kalau gitu. Nah, ini ilustrasi awal tadi bahwa sinyal sumber S1 dan S2, kita ambil kasus sederhana aja, kita cuma punya 2 sumber dan kita cuma punya 2 sensor di sini. Jadi saya punya S1, S2, kemudian dari hasil bacaan sensor saya punya X1 dan X2. Jadi saya punya 2 kasus ini, kemudian matriks A ini adalah matriks yang mentransformasikan S ke X. Jadi sekarang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya pengen tahu S, sinyal awalnya seperti apa. Saya ingin meramalkan sinyal awalnya seperti apa dari sinyal yang saya rekam, X. Tanpa saya tahu matriks A itu seperti apa. Jadi saya mau meramalkan matriks A sekarang. Tekniknya dengan menggunakan SVD. Karena matriks A itu dari sudut pandang aljabar bisa dilihat sebagai komposisi 3 transformasi matriks sederhana yang mengikuti teorinya SVD itu tadi. Jadi ketika saya punya data X hasil rekaman melalui sensor-sensor itu, saya ingin meramalkan matriks S, saya ingin meramalkan data S dari hasil perekaman yang saya peroleh di data X. Jadi secara intuitif, melalui matriks A dari data S kan. Jadi X adalah hasil S dikalikan matriks transformasi A yang saya tidak tahu. Tapi saya mengikuti kaidah SVD, saya mengikuti kaidah SVD. Matriks A itu bisa saya dekomposisikan jadi 3 transformasi sederhana, yaitu sekali lagi rotasi. Jadi matriks U di sini, matriks U ini adalah transformasi murni transformasi rotasi. Jadi kalau dilihat ini dari X dirotasi menjadi seperti ini. Kemudian di scaling menggunakan matriks scaling matriks, kita sebut saja sigma nama matriksnya. Kemudian saya rotasi lagi dengan matriks V. Ini teknik SVD. Jadi sekali lagi transformasi dari S ke X bisa saya dekomposisikan menjadi 3 langkah: rotasi, scaling, rotasi. Rotasi, scaling, rotasi. Jadi A itu adalah, saya bisa tuliskan A itu adalah matriks U
kali matriks sigma kali matriks V. A itu adalah U kali sigma kali V. Di mana U adalah transformasi rotasi murni, sigma adalah transformasi scaling murni, dan V juga transformasi rotasi murni. Oke. Jadi ini yang akan kita lakukan di ICE ini. Saya akan meramalkan matriks A dengan mengestimasi matriks U, matriks sigma, dan matriks V. Bagaimana caranya? Oke, kita mulai satu persatu ya. Pertama, saya bilang tadi, kalau kita mau mengembalikan dari X ke S, kita harus melalui 3 langkah ini: rotasi, menggunakan matriks U, scaling dengan matriks sigma, kemudian rotasi lagi dengan matriks V. Jadi yang akan saya lakukan, pertama, saya akan mencoba meramalkan matriks U. Seperti apa? Oke. Tekniknya sebenarnya sangat sederhana. Sangat sederhana. Jadi, matriks U, seperti yang kita bilang tadi, matriks U itu hanya murni translasi. Okay. Murni translasi terhadap terhadap satu sudut tertentu. Jadi U itu rotasi terhadap satu sudut tertentu. Matriks rotasi murni itu kan bentuknya seperti ini: cosine, sine, minus sine, cosine. Dan theta, di sini saya tulisnya theta pi. Theta pi itu adalah sudut rotasinya. Nah, sekarang berarti untuk meramalkan matriks U, di sini saya hanya cukup sekedar menemukan bentuk nilai dari matriks theta pi di sini. Gimana menemukan matriks theta pi? Tekniknya sangat sederhana sebenarnya. Ya, saya kasih gambar aja di sini, theta pi-nya ini. Jadi U ini, theta pi ini, sudut rotasi yang dilakukan oleh matriks U ini adalah sudut ketika varians ketika kita punya covariance yang ekstrim. Jadi intinya sederhana, ketika kita mau mencari theta pi ini, kita cukup main-main dengan orientasi data X ini. Kita putar sedikit-sedikit, kita putar sedikit-sedikit sampai akhirnya covariance data ini mengikuti orientasi tertentu, sampai akhirnya kita menemukan nilai ekstrim dari covariance matriks ini. Jadi ketika kalau kita lihat ya di sini ya, kita bandingkan data yang ini dengan data yang ini. Ketika orientasinya masih seperti ini, sebaran data ini di bidang di aksis horizontal kan lebih sempit. Jadi sebarannya dari sini sampai sini ini akan lebih sempit dibanding sebaran data ini di horizontal axis-nya, di aksis datarnya ini. Jadi sebarannya ini akan lebih besar daripada sebaran X. Sebaran data ini di aksis X-nya, di aksis mendatar, bukan aksis X, di sini aksisnya. Jadi di sini ketika kalau data-data yang tersebar ini saya putar sedemikian rupa sehingga bentuk data ini akan seperti ini, covariance atau katakanlah variance data ini ya di sumbu mendatar akan menjadi lebih besar daripada variance data ini di sumbu mendatar. Sebaliknya, variance di sumbu tegaknya yang ini akan lebih kecil daripada variance data ini di sumbu tegaknya, ya, karena orientasinya sudah berubah. Nah, saya hanya perlu mencari sudut orientasi dari putaran tadi sehingga saya menemukan
nilai varians yang paling ekstrim di kedua sumbu, di sumbu datar dan juga di sumbu tegaknya. Untuk kasus ini katakan kalau ini adalah orientasi ekstrimnya, saya akan menemukan sebaran di sumbu datarnya, sebarannya akan maksimum, sementara sebaran di sumbu tegaknya akan minimum. Karena bentuknya kan seperti itu ya, bentuknya lonjong gini, lonjong, bukan lonjong ya, bentuknya memanjang seperti ini. Ketika orientasinya menjadi mendatar, bentuk memanjangnya itu orientasinya agak mendatar, sebaran di sumbu X-nya, kalau kita proyeksikan, sebaran di sumbu X-nya akan maksimum. Sementara sebaran di sumbu Y-nya, sumbu tegaknya, lebih tepatnya sumbu tegaknya akan menjadi minimum. Jadi, theta P sebenarnya theta P itu adalah orientasi ketika sebaran di kedua sumbunya menjadi ekstrim. Yang satu menjadi maksimum, yang satu menjadi minimum. Jadi kita hanya cukup mencari orientasi theta sehingga nilai sebarannya di sumbu X dan sumbu Y menjadi maksimum. Bagaimana caranya? Cara yang paling sederhana yang mudah. Mirip seperti apa yang kita lakukan di PCA. Kita putar data ini, jadi datanya yang diputar sedikit demi sedikit menggunakan matriks transformasi rotasi. Misalnya kita putar sedikit 1 derajat, kemudian kita ukur, kita hitung sebarannya di sumbu mendatar dan sebarannya di sumbu tegak. Kita putar lagi, tambah 1 derajat lagi, putar, tambah 1 derajat lagi. Kemudian tiap kali kita putar, kita hitung sebarannya di sumbu mendatar dan sumbu tegak, sampai kita menemukan nilai paling ekstrim. Ketika sumbu tegaknya maksimum dan sumbu mendatarnya minimum atau sebaliknya. Yang nggak masalah kalau maksimumnya ada di sumbu mendatar atau maksimumnya ada di sumbu tegak, nggak masalah. Yang kita perlu cari adalah ketika nilai sebaran di sumbu tegak dan sumbu mendatarnya menjadi ekstrim. Yang mana yang maksimum, yang mana yang minimum, itu nggak masalah. Jadi kita putar sedikit-sedikit sampai kita mendapatkan kondisi itu, dan ketika kondisi ekstrim itu sudah tercapai, catat titanya, catat sudut orientasinya. Sudut orientasi itu adalah sudut theta P, sudut yang kita cari. Kemudian kalau udah dapat sudut theta P-nya, kita hitung matriks ini. Cos, sin, minus sin, cosine untuk theta P. Itu adalah matriks U, matriks U. Matriks pertama dari SVD, dari SVD-nya si matriks E. Satu langkah sudah selesai di sini. Itu teknik yang paling mudah, kita putar sedikit demi sedikit sampai mendapatkan nilai ekstrim untuk sebaran di sumbu tegak dan sumbu datar. Tapi ada teknik yang lebih elegan, mungkin saya bisa bilang teknik yang lebih elegan, dengan melakukan menghitung nilai ekstrim dari covariance di sumbu tegak dan sumbu datar secara langsung. Gimana caranya? Tekniknya sebenarnya sederhana. Tekniknya hanya sekedar, kalau kita mau nyari nilai ekstrim kan tekniknya sederhana ya. Kita hanya cari turunan pertama, bisa turunan pertama dari persamaan covariance X1 dan X2. Kita tahu persamaan covariance seperti apa, udah kita bahas di minggu kemarin. Persamaan covariance itu diturunkan, kemudian derivasi, diturunkan terhadap nilai covariance-nya, samakan dengan 0, dan dari situ kita bisa dapat nilai theta. Jadi penyelesaian persamaan nilai ekstrim yang sederhana sih. Dari situ kita bisa dapat langsung nilai sudut optimalnya, theta P-nya. Theta P-nya bisa didapat dari persamaan ini. Jadi theta P bisa langsung dapat sebenarnya di sini. Kita nggak perlu hitung sedikit demi sedikit kita putar, kita bisa langsung hitung theta P-nya. Theta
Theta T-nya di sini setengah inverse tangent ini. Jumlah total dari perkalian X1, X2, dan jumlah total dari X1 kuadrat minus X2 kuadrat. Kan kita punya dua data ya, X1 dan X2. Langsung dapat theta P, kemudian theta P-nya itu dipakai untuk menghitung matriks U di sini. Dapat matriks U. Kita masih harus cari, apalagi tadi, matriks sigma dan matriks V. Kalau kita udah dapat U, sigma, sama V, kita pada dasarnya sudah mendapatkan matriks A. Begitu matriks A sudah dapat, ya udah kita punya X, kita udah mengestimasi matriks A, kita bisa cari matriks X S dengan perkalian matriks sederhana. Ya. Oke, sampai titik ini ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau ada pertanyaan, kita masih ada sigma dan V yang harus kita cari. Monggo kalau ada pertanyaan. Cukup sederhana ya. Nanti, ya, silakan. Saya mau memastikan aja, ini berarti sama seperti PCI yang kemarin, berarti nyari covariance sampai 0 sama 0 itu ya? Betul sekali. Ini mirip teknik PCA yang kita lakukan kemarin. Ya. Betul sekali. Tapi ini cuma sebagian, kita masih harus cari sigma sama V kan tadi. Ya. Terus nanti dari H besar itu cuma diambil sigmanya aja, nggak diambil nilai dalam covariance-nya. Nah, itu cerita selanjutnya. Diambil sudutnya aja. Sampai titik ini, sampai U, ya, yang diambil cuma sudutnya aja. Tapi nanti ada cerita lain ketika kita butuh covariance-nya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, itu mana nih? Mengubah orientasi ya, mengubah rotasi. Dirubahnya sekarang. Halo, Teguh. Pak Teguh ke disconnect ya? Atau internet? Sepertinya disconnect. Oh, aku kira internetnya yang bermasalah. Terdisconnect di sini juga. Ya tak kira internet tuh bermasalah. Nebeng wifi warkop soalnya. Halo, sore ini kayaknya putus baru aja ya? Iya, perasaan terputus, Pak. Suara saya kedengeran? Kedengeran, Pak. Kedengeran lagi. Oke. Ini yang saya khawatirin kalau saya kerja dari rumah, internetnya suka putus-putus. Sialnya di Belgia sekarang lagi itu, lagi lockdown jilid 2. Jadi saya nggak bisa kantor, saya harus dari rumah. Sebentar, mana nih? Saya share lagi. Mana sih? Slideshow. Screen-nya. Halo? Kelihatan nggak screen saya? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Saya takut putus-putus aja lagi. Oke, jadi sekarang kita mau cari matriks sigma ya. Matriks sigma
pada dasarnya matriks penyekalaannya, scaling dalam sumbu datar dan sumbu tegaknya. Gimana caranya? Ini, aduh, ya, pasti jalannya. Oke. Gimana caranya? Ya, persis seperti yang tadi ditanya sama Mas. Siapa tadi? Skala dalam sumbu tegak dan sumbu mendatar itu skalanya mengikuti nilai kovariansnya. Jadi nilai kovariansnya itu tetap diperlukan untuk menentukan sumbu sigma, matriks sigmanya. Oke. Bagaimana bentuk matriks sigma? Matriks sigmanya adalah ini masih kelihatan kan ya? Lihat, Pak. Masih Kelihatan sih. Kelihatannya aneh. Kita lihat, Pak. Ya. Jadi gimana matriks sigmanya? Matriks sigmanya sederhana. Begitu tadi kita dapat theta, berarti kita dapat nilai kovariansnya. Matriks sigmanya sesederhana ini. Matriks sigma itu selalu berbentuk matriks diagonal yang off diagonalnya selalu 0. Dan sumbu elemen satu-satunya sama dengan 1 dibagi akar dari varians di sumbu yang 1 dan elemen dua-duanya 1 dibagi akar varians sumbu yang varians dari sumbu yang satunya lagi. Kalau kita lihat di sini, kalau K itu adalah nilai kovarians, nilai varians atau kovarians. Kalau kita lihat K ini kan nilai varians ya. Kalau kita cari analoginya untuk data yang sama, untuk covariance XX itu kan pada dasarnya adalah varians ya. Akar dari varians itu apa sih? Akar dari varians itu kan standar deviasi. Jadi sebenarnya ini diskalakan inversely proportional terhadap standar deviasinya. 1 dibagi standar deviasi di sumbu 1 dan satunya lagi diskalakan mengikuti 1 dibagi standar deviasi yang ada di sumbu satunya lagi. Sangat sederhana. Oke, jadi teknik kedua, matriks kedua, evaluasi yang sangat mudah, hanya dengan memanfaatkan nilai varians di sumbu X1 dan sumbu X2. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Mas yang tadi. Oke, kayaknya ini paling gampang ya. Ini paling gampang, langkah paling gampang untuk mencari sigma karena sudut theta pi-nya juga udah kita udah ketemu di langkah pertama. Kalau mau menggunakan langkah yang lebih elegan tadi dengan memanfaatkan theta pi-nya, kita bisa cari kovariansnya mengikuti persamaan ini. Untuk mencari penyekalaan di sumbu yang kedua, saya cenderung menggunakan cara yang agak curang. Jadi saya nggak cari varians di sumbu yang satunya lagi, tapi saya cuma ambil aja theta p yang saya dapat tadi, tapi saya tambahkan atau saya kurangkan dengan 90 derajat. Karena sudutnya kan selalu tegak lurus satu terhadap yang lain. Ya kan? Jadi dari situ saya cuma cukup ukur varians yang di sini, kemudian varians yang di sini diambil dari sudut yang saya dapat tadi ditambah 90 derajat. Tapi juga bisa dihitung variansnya secara langsung dari data X1 dan X2 sesudah dirotasikan. Terserah dua-duanya bisa. Oke, ada pertanyaan di sini. Kayaknya ini paling cukup sederhana di sini karena nilai kovariansnya sudah kita dapat di langkah sebelumnya. Yang terakhir, kita udah dapat U, kita udah dapat sigma. Yang langkah terakhir kita harus cari V, matriks V. Nah, ini yang agak tricky, yang agak susah di sini. Karena kita udah menggunakan
teknik covariance tadi, kita mau cari covariance yang ekstrim. Dari covariance itu kita akan mendapat dua nilai optimal, yaitu sudutnya dan juga nilai covariance-nya sendiri. Tapi kita masih punya satu unknown, kita masih punya satu variabel yang harus kita cari. Sementara dari covariance tadi kita cuma dapat dua parameter kan, theta sama nilai covariance-nya itu sendiri, rotasi, orientasi, dan nilai covariance-nya. Kita masih perlu satu matriks lagi, matriks T, tapi kita udah nggak punya informasi lagi dari covariance tadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Di sini di sini pentingnya asumsi bahwa kedua sinyal S1 dan S2 adalah independen. Tadi asumsi yang harus kita ambilkan ada dua ya. Yang pertama, harus nggak boleh dua-duanya terdistribusi secara normal. Yang kedua, kita harus punya asumsi bahwa S1 dan S2 keduanya independen. Independen secara dalam makna stokastik deh, dalam makna statistik. Kenapa kita perlu asumsi itu? Karena dengan asumsi itu saya bisa cari matriks V dengan properti statistik yang lain. Contohnya, saya bisa menggunakan statistik momen keempat dari nilai statistik. Apa itu momen keempat? Mungkin sekedar menyegarkan ingatan kita lagi ya di sini ya. Kalau nilai rata-rata itu momen pertama, X kurang jadi kita jumlahkan semua nilai X, kemudian kita bagi dengan jumlah data. Itu mean, nilai rata-rata itu momen pertama. Variance atau standar deviasi itu momen kedua. Karena kita kalau merefer lagi ke persamaan standar deviasi itu kan kita hitung X dikurangi X rata-rata. Untuk semua X, kita hitung X minus X min, kemudian kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah data. Itu variance. Jadi variance itu adalah momen kedua dari data sinyal. Dari data stokastik. Begitu juga dari statistik variables itu nggak terbatas hanya momen pertama, yaitu rata-rata, dan momen kedua, yaitu standar deviasi, tapi juga kita bisa punya momen ketiga, momen keempat, momen kelima, dan seterusnya. Momen ketiga itu persamaannya ya X data dikurangi X rata-rata, pangkat 3, dijumlahkan untuk semua X, dan dibagi dengan jumlah data. Itu momen ketiga. Kalau momen keempat ya sama, XI untuk semua X, minus X bar, X min, pangkat 4, dibagi jumlah data, dibagi N. Itu yang dimaksud dengan stochastic moment. Nah, saya akan menggunakan fourth moment. Jadi, saya akan menggunakan X minus X bar, min X, power of 4, di pangkat 4. Dan nilai itu yang akan saya cari ekstrimnya. Jadi serupa dengan bagaimana kita mencari matriks U, rotasi yang pertama, serupa dengan itu, tapi saya nggak menggunakan nilai varian yang saya cari minimumnya, yang saya cari ekstrimnya. Bukan nilai varian yang saya cari ekstrim, tapi saya menggunakan nilai kurtosis. Kurtosis itu momen keempatnya. Jadi yang saya cari nilai ekstrimnya persis sama dengan yang di teknik mencari matriks U tadi. Tapi persamaan yang saya cari nilai ekstrimnya bukan covariance-nya, tapi saya cari kurtosisnya. Lebih tepatnya saya cari kurtosisnya, karena saya punya dua variabel di sini ya, X1 dan X2. Jadi saya cari ekstrim kurtosisnya di sini. Nah,
Saya akan lewat aja slide ini. Slide ini hanya sekedar teknik bagaimana mencari kokurtosis optimal. Kokurtosis saya cuma copy paste dari Wikipedia di sini. Tekniknya bisa sama, kalau mau teknik yang sederhana bisa sama persis dengan apa yang kita lakukan ketika mencari matriks U tadi. Kita putar pelan-pelan, cari kokurtosisnya, putar lagi, cari lagi kokurtosisnya sampai kokurtosisnya yang nilai ekstrim, dari situ dapat sudutnya. Dapat sudutnya, jadi itu adalah rotasi dari matriks V yang akan menghasilkan kokurtosis paling ekstrim. Bisa diputar sedikit demi sedikit, kemudian dihitung kokurtosisnya. Itu teknik yang paling sederhana, persis seperti yang kita lakukan ketika kita mencari matriks U. Tapi kalau mau cara yang lebih elegan, kita cari nilai ekstrim dari sudutnya untuk menghasilkan kokurtosis yang ekstrim tadi. Kita diferensiasi satu kali, samakan dengan nilai 0, kemudian dari situ dapat orientasi sudut untuk menghasilkan nilai kokurtosis yang paling ekstrim. Cara matematis penurunannya agak ribet, agak panjang sekali malah. Tapi di sini saya kasih aja secara langsung sudut optimal matriks rotasi V yang akan menghasilkan kokurtosis yang ekstrim adalah seperti ini. Jadi 1/4 kali inverse tangent, tangan inverse dari ini. Dilihat sendiri di slide ini agak panjang pertamanya, tapi ya dengan memasukkan nilai X1 dan X2 kita bisa dapat sudut orientasi rotasi pada matriks V yang akan menghasilkan nilai kokurtosis yang minimum. Kenapa saya tulis X hat? Jadi bukan X di sini, tapi bukan X1 dan X2, tapi saya tulis X hat di sini, X1 hat dan X2 hat. Kenapa saya tulis X1 hat dan X2 hat? Karena X1 dan X2 yang harus dimasukkan pada persamaan ini bukan X1 dan X2 yang asli, tapi X1 dan X2 yang sudah ditransformasikan oleh matriks U dan matriks sigma. Ya, hati-hati di sini. X1 dan X2 yang kita pakai di sini bukan X1 dan X2 yang asli, tapi X1 dan X2 sudah ditransformasikan oleh matriks U dan matriks sigma di dua transformasi pertama. Kita dapat matriks pi V-nya pi P, kemudian ya sudah kita bisa dapat matriks P-nya sama seperti tadi, cos, sin, minus sin, cos, tapi sudutnya sekarang kita pakai yang pi P. Ya. Dapat matriks V-nya, kita udah tahu matriks U, kita udah tahu matriks sigma, kita bisa merekonstruksikan matriks A. Kemudian ya udah, S-nya bisa kita ramalkan. Sesederhana itu sebenarnya tekniknya. Matematisnya agak jelimet, tapi sebenarnya teknik konsepnya sederhana. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin, kalau mau ditanyakan sebelum saya membahas sesuatu yang lain? Izin bertanya, Pak. Monggo. Saya penasaran ini loh, Pak. Kenapa pada saat yang V ini dia pakai kokurtosis? Kayak kenapa kok harus kokurtosis padahal yang U bintang itu dia nggak perlu seperti itu? Sebenarnya sama. Sebenarnya untuk menjawab itu sama. Yang untuk mencari matriks U bintang itu tadi, itu kan kita juga pakai salah satu properti statistik, kita pakai covariance, kita cari covariance yang ekstrim. Yang di sini kita cari kokurtosis yang ekstrim. Nah, pertanyaan benar menarik sekali, bagus sekali maksudnya. Kenapa yang pertama saya pakai
covariance. Yang kedua, sekarang kenapa saya pakai kokurtosis? Apa alasan saya? Alasan saya nggak ada. Alasan saya hanya berpegang pada asumsi saya bahwa kedua data S1 dan S2 harus independen. Dan kalau dua data independen, artinya apa? Artinya covariance-nya akan, kalau murni independen ya, dua sinyal murni independen artinya apa? Covariance-nya akan 0. Dan semua momen yang lain juga akan 0. Kokurtosisnya juga akan 0. Momen ke-6-nya, saya nggak nyebut momen yang ganjil ya, soalnya agak pincang kalau kita ngomong momen yang ganjil. Momen yang ganjil. Kokurtosisnya akan 0 juga kalau kedua data independen. Kokurtosis itu kan momen keempat. Momen ke-6-nya juga akan 0. Momen ke-8-nya juga akan 0. Jadi, saya berpegang pada asumsi bahwa kedua sinyal S1 dan S2 itu independen. Sehingga, untuk menemukan parameter yang lain, parameter V di sini, matriks V, yang matriks V ditemukan dari phi T ini, phi T ini, saya cukup mengambil salah satu properti statistik yang lain. Dan untuk mudahnya saya ambil properti momen keempat. Saya ambil properti kokurtosis yang harus 0 atau harus minimum. Jadi saya ambil aja salah satu properti yang bisa saya gunakan untuk mencari nilai optimal dari matriks V. Dan kebetulan saat ini saya menggunakan kokurtosis untuk mendapatkan matriks V. Kenapa saya pakai kokurtosis, nggak ada alasan spesifik? Mungkin hanya karena matematiknya relatif lebih mudah dibanding kalau saya pakai momen ke-6, ke-8, dan seterusnya. Mungkin juga karena saya yang pertama saya udah pakai covariance, ya logis lah kalau yang berikutnya saya pakai kokurtosis. Hanya alasan yang sederhana. Tapi betul sekali, kenapa pertanyaan itu mantap banget. Saya belum pernah ngajar ada yang nanya ini kenapa pakai kokurtosis. Saya nunggu ada yang nanya kayak gini. Di slide selanjutnya saya akan tunjukkan teknik lain dengan memanfaatkan asumsi yang sama bahwa kedua sinyal harus independen, tapi saya nggak pakai kokurtosis, saya pakai properti yang lain. Nanti kita akan lihat apa jadinya kalau kita pakai properti statistik yang lain. Betul, mantap pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Menjawab nggak pertanyaan jawaban saya tadi? Terima kasih Pak, sangat jelas. Oke. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya betul sekali, nggak perlu pakai kokurtosis, mau pakai momen ke-6 juga silahkan coba saja. Tapi emang matematiknya lebih rumit jadinya. Ya, siapa Mas tadi yang mau tanya? Pak, jadi harus momen yang dipilih itu yang kelipatan 2 ya Pak, yang genap itu aja. Kalau yang ketiga atau kelima itu? Karena kita punya dua data. Ya, kita punya dua data S1 dan S2. Kalau kita pakai momen yang ganjil itu kan jadi pincang gitu Mas. Kalau pakai covariance kan saya bisa pakai X1, X2, data yang X1, X1, X2. Tapi kalau pakai momen ketiga kan jadi pangkat 3. X1 akan ada namanya term yang bentuknya X1 kuadrat kali X2, ada terms yang X1 kali X2 kuadrat yang jadi pincang gitu. Sebenarnya nggak masalah sih, tapi ya lebih nyaman aja kalau pakai yang genap. Karena kalau ada dua sinyal X1, X2, X kuadrat kan jadi X1 kali X2. Kalau pangkat 4 jadi ada X1 kuadrat, X2 kuadrat. Tapi sebenarnya nggak masalah sih. Cuma mungkin pertimbangan praktis aja kita umumnya selalu pakai yang genap, yang momen genap.
Ada lagi? Terima kasih Pak. Monggo. Saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Saya ingin melanjutkan pertanyaannya Mas Sofar tadi. Apa yang terjadi jika kalau misalkan kita pakai matriks U dan V itu dengan metode yang sama Pak? Misalkan sama-sama pakai covariance seperti itu. Nggak bisa. Ya nggak bisa dong. Kalau pakai sama-sama pakai covariance kan jadi apa ya? Jadi trivial. Solusinya trivial. Kita punya. Jadi intinya gini. Bisa dilihat ini analoginya kita punya tiga unknown, kita punya tiga anu, kita punya tiga variabel yang harus dipecahkan. Dengan menggunakan covariance itu akan menghasilkan dua persamaan. Ya, dua persamaan. Jadi dengan dua persamaan dari covariance itu kita bisa memecahkan U dan sigma tadi. Tiga unknown dengan tiga variabel dengan dua persamaan kan nggak bisa dipecahkan, Mas. Jadi kita harus cari persamaan lain untuk memecahkan variabel ketiga. Sebenarnya intinya di sini seperti yang Mas siapa tadi, saya lupa yang tanya tentang kurtosis pertama. Sebenarnya kasusnya sekarang sebenarnya kita punya banyak persamaan, lebih dari tiga persamaan, tapi kita cuma punya tiga variabel yang tidak diketahui, U, sigma, dan V. Nah, itu pertanyaannya menjawab pertanyaan yang tadi. Sebenarnya kita bisa ambil persamaan selain covariance dan kokurtosis untuk menyelesaikan tiga variabel yang tidak diketahui itu tadi. Tapi cara mudahnya saya tadi cuma ambil yang covariance dan kokurtosis untuk mengoptimasi tiga variabel yang tidak diketahui itu. Tapi kalau pertanyaannya tadi, kenapa kita nggak pakai covariance lagi? Ya nggak bisa, karena itu persamaan yang kita jadi cuma punya dua persamaan untuk mencari tiga variabel yang tidak diketahui kan. Gitu. Nanti jadi muter lagi, balik lagi. Kasarnya gitu. Dan jawaban kasarnya seperti itu, tapi jawaban yang lebih praktis mungkin bisa dilihat dari slide ini. Kalau kita ngeliat slide ini ya, yang pertama tentang kok loncat ya. Stop dulu aja deh. Mana ya? Nah, mungkin dari sini kali ya. Saya harus share lagi nih. Ini Mas, ini kan U, sigma, dan V. Ini kalau saya mau menjawab dengan cara yang praktis ya. Jadi dari sini ke sini dan dari ini, nggak muncul ya pointernya. Oke. Dari sini ke sini, ini kan transformasinya matriks U. Dari sini ke sini transformasinya matriks sigma. Dari sini ke sini itu distorsinya itu masih cukup besar. Jadi perubahan dari dari covariance di sumbu mendatar dan sumbu tegak ke kondisi ini itu cukup ekstrim. Jadi perubahan covariance-nya itu sangat besar dari sini ke sini. Tapi dari sini ke sini perubahan covariance-nya nggak sebesar itu. Jadi mungkin itu alasan saya kenapa saya menggunakan covariance untuk menyelesaikan dua matriks pertama dan saya menggunakan
pendekatan yang lain untuk menyelesaikan matriks yang terakhir. Karena perubahan covariance dari sini ke sini lebih mencolok dari perubahan covariance dari sini ke sini. Mungkin itu salah satu alasan saya juga ya untuk memilih itu. Tapi yang jelas kalau kita udah pakai covariance di sini, ya kita nggak bisa pakai covariance lagi di sini secara matematis karena kita punya 3 variabel yang nggak diketahui, tapi kita cuma punya, kalau kita pakai covariance aja, berarti kita cuma punya 2 persamaan untuk menyelesaikan 3 variabel yang tidak diketahui. Semoga itu menjawab, Mas. Ya, sudah sangat menjawab, Pak. Terima kasih banyak. Oke, sampai mana kita udah selesai? Udah selesai sigma, kemudian V udah kita selesaikan dengan kurtosis. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini akan menjawab, slide berikutnya akan menjawab pertanyaan yang tadi lagi. Untuk menyelesaikan matriks V, itu tadi saya akan pakai kurtosis. Menjawab yang tadi, kenapa pakai kurtosis? Nggak mesti bisa pakai momen ke-6, momen yang lain bisa. Dan juga bisa pakai teknik lain. Apa teknik yang lain? Ada stochastic property lain yang disebut mutual information. Apa itu mutual information? Mutual information itu, saya langsung ke slide ini aja. Mutual information itu menunjukkan bagaimana independensi data yang satu terhadap data yang lain dengan menggunakan variabel I di sini, I itu yang disebut sebagai mutual information. Jadi mutual information, jadi kalau kita mau melihat bagaimana X1, bagaimana dependensi X1 terhadap X2, kita bisa menggunakan persamaan ini. Apa itu P? P itu probability. Contohnya paling sederhana, misalnya saya punya koin kan ada head, ada tail ya. Kemudian saya punya dadu itu ada 6 permukaan. Probabilitas ketika saya lempar kedua-duanya, koin dan dadu saya lempar bersamaan. Probabilitas untuk mendapatkan tail di koin dan mendapatkan angka 5 di dadu itu akan sama dengan setengah kali 1/6 kan, karena probability untuk mendapatkan tail di koin setengah, untuk mendapatkan angka 5 di dadu 1/6. Jadi total probabilitasnya adalah 1/12. Nah, ini adalah kasus ketika kedua data dari koin dan data dari dadu itu independen, totally independent. Jadi nggak ada, yang satu tidak mempengaruhi yang lain. Contoh yang lain lagi, contoh yang tadi masih sama. Jadi kemungkinan koin untuk mendapatkan head itu, kalau untuk kasus yang independen tadi, kemungkinan koin untuk mendapatkan head itu setengah, 0,5, untuk mendapatkan tail setengah, ya kan? Kalau saya sekarang lempar 2 koin bersamaan. Untuk dadu pertama, misalnya saya punya kemungkinan dadu pertama head ya. Untuk kasus ketika dadu pertama itu menunjukkan head. Dadu kedua itu mungkin head, mungkin tail. Jadi kemungkinan untuk dadu kedua itu head, ketika dadu pertama head juga tentunya 1/4 kan. Kemungkinannya 1/4. Dan secara representatif jadi seperti ini. Ketika dua event itu independen, kemungkinan untuk mendapatkan kemungkinan untuk mendapatkan satu event tertentu, katakan koin pertama head, koin kedua tail, jadi koin pertama head, koin kedua tail, ya, misalnya yang ini. Kemungkinan untuk mendapatkan koin kedua, koin pertama head dan koin kedua tail kan 1/4.
kalau kita lempar 2 koin bersamaan. Kalau kedua event ini independen, kemungkinan untuk mendapatkan head tail untuk koin pertama dan koin kedua akan sama dengan kemungkinan untuk mendapatkan head pada koin pertama dan kemungkinan untuk mendapatkan tail untuk koin kedua. Kemungkinan untuk mendapatkan head untuk koin pertama kan kalau kita punya cuma lempar koin pertama kemungkinannya setengah. Kemungkinan mendapatkan tail untuk koin kedua kalau kita lempar cuma koin kedua kan juga setengah. Jadi kalau itu contoh kasus ketika kita punya independent event. Jadi seperempat ketika kita dapat head dan tail secara bersamaan untuk 2 koin yang kita lempar bersamaan, seperempat sama dengan setengah kali setengah. Itu kalau kasus independen. Jadi ketika kasusnya independen, probability untuk X1 dan X2 mendapatkan event tertentu sama dengan probability kasus pada event pertama kali kasus pada event kedua. Jadi ketika kita punya independent event, ini 2 variabel ini akan sama. Nah, sekarang kalau kita balik lagi ke mutual information, ini ada apa namanya? Ada term di sini yang mengandung probabilitas X1 dan X2 dibagi probabilitas X1 dikali probabilitas X2. Ketika kedua event itu independen, ini kan jadi sama. Ini kedua part ini jadi sama, jadi ini bagi ini 1, diambil logaritmiknya, logaritmik dari 1 adalah 0. Jadi intinya di sini ketika kita punya independent event, mutual information-nya harus 0. Harus 0. Kalau betul-betul independent, mutual information-nya akan 0. Semakin independent, semakin mendekati 0 kedua mutual information dari kedua data itu. Nah, dengan berbekal teknik mutual information ini, kita gunakan teknik mutual information ini untuk mencari matriks V. Jadi ini sebagai alternatif, saya nggak pakai kokurtosis untuk mencari matriks V, tapi di sini saya menggunakan mutual information, menggunakan perhitungan mutual information. Bagaimana cara perhitungan mutual information itu agak tricky ya di sini. Kenapa? Karena ini murni statistik. Jadi nilai P, nilai probabilitas X1 dan X2 juga probabilitas gabungan X1 dan X2 kita nggak bisa hitung secara matematis di sini. Dari data yang kita punya, dari data X yang kita punya, tapi kita bisa
baik dengan co-kurtosis maupun dengan mutual information. Saya ada 2 slide lagi sebenarnya. Slide ini nggak ada hubungannya dengan ICA. Ini hanya menunjukkan analogi dari mutual information, tapi saya pikir mungkin nggak begitu relevan untuk saat ini. Kita coba langsung main-main MATLAB aja. Ada pertanyaan sebelumnya? Kalau ada pertanyaan silahkan. Sementara itu saya dapat kiriman, ya monggo. Sementara itu saya dapat kiriman dari Bu Latifah untuk kode itu ya, kode absensi. Jadi saya tuliskan di chat room. Ya silakan Mas, tadi pertanyaannya apa? Baik Pak, jadi kan tadi Bapaknya ngomong ya, Pak Teguh ngomong kalau dari covariance itu kita bisa dapat 2 persamaan. Lalu sebenarnya ada berapa persamaan yang bisa kita dapat dari co-kurtosis, Pak? Co-kurtosis sama, sebenarnya kita bisa dapat 2 juga. Kita bisa dapat nilai co-kurtosisnya sendiri, tapi kita juga bisa dapat orientasi kapan nilai co-kurtosisnya ekstrim, sama juga. Tapi nilai co-kurtosisnya sendiri kita nggak berkepentingan di situ. Kita cuma perlu kita kan untuk matriks V kita kan cuma pengen tahu sudutnya. Jadi dari co-kurtosis tadi saya ambil sudutnya aja. Sama halnya kalau kita mau pakai momen ke-6, ya saya cuma tertarik dengan sudutnya. Saya nggak tertarik dengan nilai momen ke-6 nya sendiri. Di chatbox saya udah tulis itu ya Mbak, kode absensi. Saya nggak tahu pakainya gimana, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk monggo, silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum kita main-main MATLAB. Sementara ini saya siapkan dulu MATLAB-nya ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau bermain-main dengan MATLAB. Kelihatan MATLAB-nya? Kah? Terlihat, Pak. Kelihatan. Udah ya? MATLAB screen-nya aja ya, MATLAB screen-nya aja kan yang kelihatan. Ini saya punya 2. Saya punya yang mana nih ya? Enaknya. Ya, saya punya 2 data nih, Mas. Panjangnya 200, katakan panjangnya 200. Jadi saya bikin datanya saya bikin acak aja deh. Ini ceritanya datanya saya buat, tapi bikinnya iseng-iseng. Jadi saya punya 2 data, S1 dan S2. S1 itu bentuknya sinyal, S2 itu bentuknya square wave. Plotnya kelihatan juga nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Jadi saya punya 2 data nih, S1 ini S-nya nih, sinyal awalnya. S1-nya agak acak, agak random lah katakan, ya bukan random sih, tapi sinyal tertentu, tapi sinyal keduanya dari S1-nya yang kayak random itu tadi, sinyal keduanya square wave. Ya, sinyal keduanya square wave. Oke. Kemudian, tapi ini S1 dan S2 ini saya nggak tahu nih, karena ini sinyal aslinya. Jadi saya cuma mau tunjukkan aja sinyal asli itu bentuknya harusnya seperti apa. Tapi saya nggak tahu ini. Yang saya tahu cuma ini adalah
X1 dan X2 adalah yang terekam oleh sensor saya. Jadi X1 dan X2 itu merupakan gabungan S1 dan S2. Kalau kita lihat di sini, X1 gabungan dari S1 dan S2 dengan proporsi yang berbeda-beda. Jadi X1 itu saya punya matriks A ini. Sekali lagi, matriks A saya juga nggak tahu ini. Yang saya, pokoknya di sini sampai titik ini yang saya tahu itu cuma X1 dan X2. Saya nggak boleh sentuh-sentuh S1, S2 dan A ya di sini ya. Yang saya tahu, kita sekarang cuma punya X1 dan X2. X1-nya proporsional terhadap S1 dan S2 dengan proporsi S1-nya X1-nya 0,8 kali S1 tambah setengah dari S2 dan X2-nya ini proporsi 0,8 dan 2/3. Jadi ketika saya plot nih, ya, plotnya kayak gini. Ini sinyal aslinya S1 dan S2 yang saya nggak tahu nih. Kita boleh lihat ini sebenarnya ini kita nggak tahu. Yang kita tahu cuma ini, cuma X1 dan X2 ya. Sih Pak. Mohon maaf, tapi untuk share screen-nya kok agak ya. Hah, gimana? Kelihatannya yang di share ini agak blur gitu Pak. Mungkin ini Pak. Ya, untuk di share screen settingnya kan kemarin di bawah itu kan ada tentang untuk optimize for share video itu bisa di uncheck Pak. Biar gitu ya. Oke, ya. Saya coba lagi. Biar bisa lebih jelas. Oh gitu ya. Gimana? Nah, lebih jelas Pak. Udah jelas? Oke. Oh, jadi kalau optimize video ya resolusinya diturunkan berarti ya. Oke. Jadi gini ya tadi ya. Yang dua yang pertama ini sinyal aslinya, jadi ini S1, ini S2. Kita nggak tahu nih S1, S2 kita nggak boleh tahu nih. Yang saya dapat, yang saya punya cuma X1, X2. Instruksi di MATLAB tadi cukup jelas nggak? Bisa saya ulang lagi sih kalau tadi kelihatan blur. Bagaimana? Perlu diulang lagi? Boleh Pak. Boleh ya? Saya ulang lagi kalau gitu ya. Tip. Plus all gitu ya. Ya, enak. Oke. Saya mulai lagi. Saya punya sinyal. S1 dan S2. Tapi ini karena kita cuma mau simulasi, jadi sinyalnya saya buat. Tapi sebetulnya sinyal ini saya nggak tahu, ya, karena ini sinyal aslinya. Bentuknya kayak gini. Kelihatan ya, bagus ya. Ya, ini Pak, sinyal aslinya nih. Ya, ini sinyal aslinya. Ini S1, yang kiri S1, yang kanan S2. Yang S1-nya agak kayak random, tapi ya bukan random sih, ya sinyal yang bisa dibaca. Yang S2-nya sinyal rectangular signal. Jadi sinyal kotak-kotak gitu lah ya. Ini S1, S2. Kita nggak tahu S1, S2 nih. Yang saya tahu cuma data hasil pengukuran saya. Data hasil pengukuran saya kita punya itu cuma X1 dan X2. Yang mana X1 dan X2 adalah gabungan S1 dan S2 mengikuti proporsi tertentu. Ya kan? Jadi X1 ini yang ada di hasil pembacaan sensor saya proporsional ke S1 dan S2 dengan bobot untuk S1-nya 0,8, bobot untuk S2-nya setengah. Begitu juga untuk X2, proporsional terhadap S1 dan S2 tapi dengan pembobotan yang berbeda. Jadi yang saya punya, saya nggak tahu A, saya nggak tahu matriks A, saya nggak tahu S1 dan S2, saya pengen meramalkan S1, S2, tapi saya nggak tahu matriks A. Yang saya cuma punya ini. Saya cuma punya X1 dan X2. Nah, tadi. Nih. Jadi yang saya punya cuma yang bawah ini. S1, ini X1, ini X2.
Kursor saya kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Ini X1, ini X2. Kelihatan, Mbak. Oke. Ini F1, ini F2. Ya. Oke. Nah, saya kan nggak, ini kalau ngelihat kayak gini, saya nggak, ini benar-benar berantakan ini. Saya nggak tahu kalau F2-nya rectangular atau enggak. Ini bentuknya betul-betul berantakan di sini. Jadi saya mau meramalkan S1, S2 hanya dari melihat X1 dan X2. Itu yang akan kita lakukan. Oke. Kita ikutin langkah yang seperti tadi. Kita cari U bintang, kita cari sigma, kita cari V, kita cari satu persatu. Tapi sebelumnya, seperti yang umumnya kita lakukan juga pada PCA, kalau kita mau bermain dengan transformasi matrik, rotasi, scaling, dan segala macam, kita harus geser semua data kita sehingga center of gravity-nya ada di 0. Jadi yang saya lakukan, saya centering dulu datanya. Ini jelas ya di sini. X-nya saya geser, saya punya data baru nih sekarang X kecil karena data aslinya dari hasil pengukuran sensor saya punya capital X nih, saya punya X besar dan X2 besar, X besar 2. Terus sekarang saya representasikan kembali dalam huruf kecil X1 dan X2. Yang mana X kecil dan X kecil 1 dan X kecil 2 ini adalah X1 dan X2, tapi sudah nilai min-nya saya geser ke 0. Jadi center of gravity-nya sekarang di 0. Nah, sesudah kita geser ke 0 center of gravity-nya, di situ kita bisa mulai main untuk cari U bintang, sigma, dan V. Seperti yang saya bilang tadi, kita cari U bintang. Saya tadi udah kasih formulanya untuk mendapatkan theta P. Saya nggak mau, untuk mempersingkat waktu, saya nggak mau putar dikit-dikit kemudian dicari covariance-nya, tapi saya langsung cari aja theta P-nya. Theta P-nya ngikutin formulanya tadi ya. Mana sih formulanya? Kan ada yang di sini ya formulanya. Mana sih formulanya? Nih, theta P kan setengah inverse tangent bla bla bla. Jadi saya mengikuti formula itu, saya cari. Saya sebut theta 0 di sini. Saya cari, saya langsung dapat tetanya. Kemudian tetanya udah dapat, langsung saya bikin matriks U-nya. Matriks U itu murni murni rotasi, jadi saya bisa pakai, saya bisa hitung matriks U, cosine, sin, minus sin, cosine dari theta 0 di sini, theta P atau theta 0. Saya udah dapat matriks U. Sekarang saya cari matriks sigma. Cara cari matriks sigma gimana? Lagi-lagi gampang, ini gampang. Saya udah dapat tetanya, saya tinggal cari variance dan saya ambil standar deviasinya. Saya cari akarnya dari covariance-nya tadi. Ya, sangat sederhana untuk nyari U dan sigma, jadi sangat mudah. Jadi saya sekarang udah punya U star, U bintang, dan saya udah punya sigma. Nah, sekarang kita harus nyari matriks V. Pertama saya akan coba menggunakan kokurtosis. Kalau kita lihat formulanya tadi, saya udah tulis formulanya di sini. Matriks V itu bisa dicari dengan menggunakan sudut phi P. Phi P-nya bisa dihitung dengan formula ini ya, yang ada di slide tadi ya. Dengan X1 dan X2, tapi hati-hati di sini X1 dan X2 bukan X1 dan X2 yang semula, tapi X1 dan X2 sesudah diputar dengan U bintang dan sigma. Jadi apa yang akan saya lakukan sekarang? Saya bikin U star, saya cari X1 bar dan X2 bar. Sesudah
sesudah saya putar dengan matriks U dan matriks sigma. Jadi ini saya punya X, ya. X-nya saya putar dengan U dan X, dengan U dan sigma. Saya putar nih. Saya putar X1 dan X2-nya saya putar mengikuti matriks. Ini sebenarnya kalau dilihat persamaan ini kan penjabaran dari perkalian matriks aja ini. Saya jabarkan lagi. Ini matriks U di elemen 11 kali X1, matriks U di elemen 12 kali X2, kemudian saya kalikan dengan matriks sigma. Kenapa saya hanya sekedar kalikan dengan matriks sigma untuk elemen 11? Karena jangan lupa untuk matriks sigma, untuk scaling matrix, matriksnya hanya punya nilai di elemen diagonal, di elemen 11 dan 12. 11 dan 22. Elemen 12 dan elemen 21-nya 0. Jadi saya nggak hitung untuk sigma 12 dan sigma 21 karena toh nilainya 0. Jadi X-nya sekarang sudah saya putar mengikuti putaran U dan sigma. Ya. Saya udah tahu X1 dan X2 bar. Kemudian saya bisa pakai formula ini tadi yang untuk menghitung phi p. Ya. Saya pakai formula untuk menghitung phi p. Saya hitung ini. Saya hitung phi-nya. Ini 1/4 kali arcus tangent bla bla bla, panjang sekali. Makanya saya tulisnya sampai 4 baris di sini supaya kelihatannya enak. Ya. Jadi kalau sebagai tambahan nih, kalau kita punya formula panjang sekali di MATLAB, bakal nggak enak melihatnya. Kalau kita mau nyambung tulisan kita di baris berikutnya, bisa ditambah 3 titik, kemudian titik 3 kali, kemudian enter, baris selanjutnya itu artinya perintahnya nyambung gitu. Oke. Saya sudah dapat phi-nya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Terakhir ya kita bikin matriks V. Matriks V. Selesai. Saya udah punya U bintang, saya udah punya sigma, saya udah punya V. Artinya saya udah punya matriks A, ya kan? Saya udah punya matriks A, saya punya matriks X, saya bisa dong cari matriks S, sinyal originalnya. Gimana caranya? Ya udah dibalik aja dibalik perkalian matriksnya. Jadi saya langsung cari nih matriks S-nya. Di sini untuk memudahkan saya, matriks S yang saya estimasi saya sebut sebagai XR. Jadi sekarang saya punya XR yang pada dasarnya XR di sini adalah estimasi dari matriks S. Jadi saya sekarang punya estimasi matriks S1 dan estimasi matriks XR. Kalau dilihat di sini XR itu harusnya punya 2 kolom. Ya, 2 kolom kan. Ada 2 kolom. Jadi kolom pertama adalah estimasi untuk S1, kolom kedua untuk estimasi untuk S2. Oke, kita pisahin aja deh S1 sama S2-nya. Jadi XR1 adalah saya mengekstraksi matriks XR, saya ambil yang kolom pertamanya aja. XR2 itu kolom kedua dari matriks XR. Yaudah, sekarang kita coba plot. Coba plot ya. Ini tadi aslinya kayak gini. Aslinya seperti ini yang mau kita ramalkan kembali. Mau kita rekonstruksi kembali. Ini matriks X yang kita punya. Jadi kita mau meramalkan 2 sinyal ini dari data X1, X2. Kita coba, kita plot nih sekarang. Ini hasilnya. Walah, kok jelek ya? Nah, ini menarik nih. Kenapa kok hasilnya jelek? Ini kita lihat di sini. Ini sinyal aslinya. Ini sinyal yang kita dapat, X. Kemudian dari sinyal X ini kita mau meramalkan sinyal utamanya tadi, sinyal awalnya seperti apa. Tapi ini yang saya dapat.
sangat bisa. Ini kalau kita lihat ini mirip ini ya, ini mirip ini, itu sangat bisa dipahami ya. Kadang emang jadi X1-nya jadi X2, X2-nya jadi X1 itu nggak masalah. Tapi yang bisa kita lihat di sini, yang bisa kita lihat di sini, S1 dan S2 tidak bisa diramalkan dengan baik ternyata dengan kokurtosis. Dugaan saya kenapa kita nggak bisa mendapatkan sinyal awal S1, S2, dugaan saya karena informasi stokastik yang ada di sinyal kurtosis ini sangat minim, sangat sedikit. Kita cuma memperhatikan momen keempat aja di sini. Saya nggak puas dengan hasil ini, kan kita coba pakai mutual information untuk merekonstruksi sinyal V. Kita pakai mutual information, nih saya udah bikin scriptnya tadi. Jadi yang untuk pakai mutual information, kita nggak punya solusi analitik seperti mencari phi P dari hasil kurtosis tadi. Kita nggak ada cara yang analitik yang langsung dapat sudutnya. Yang harus kita lakukan kalau kita pakai mutual information, ya kita harus iterasi, kita putar sedikit demi sedikit, kita hitung nilai mutual information-nya sampai mutual information-nya minimum. Itu yang jadi teknik yang konvensional lah katakan. Jadi itu yang akan saya lakukan. Saya bikin ini, saya udah bikin skripnya ini tadi. Jadi saya, ini ceritanya panjangnya lumayan panjang. Jadi ini saya bikin sudut dari minus 180 sampai 180 dengan increment 10. Jadi minus 180, minus 170, minus 160, begitu seterusnya sampai 180. Saya ubah sudutnya menjadi menjadi radian, karena MATLAB hanya mengenal radian. Kemudian saya loop nih, saya punya loop di sini. Saya loop dari sudut pertama minus 180 sampai saya loop satu persatu sampai dari minus 180 sampai 180. Jadi dari looping pertama sudutnya masih minus 180, tapi tentu saja dalam radian karena sudah saya kalikan dengan saya udah konversi menjadi radian. Untuk loop pertama, jadi sudutnya masih minus 180. Saya cari V-nya dengan sudut minus 180 ini. Saya putar datanya dengan sudut minus 180 itu tadi. Jadi saya putar nilai V, matriks V itu saya kalikan dengan data X1 dan X2 bar. Jadi sigma times US times X1, X2, pada dasarnya ini adalah X1, X2 bar. Jadi V saya kali dengan X1, X2 bar. Jadi pada dasarnya ini saya mencoba meramalkan S-nya seperti apa. Kemudian saya hitung mutual information-nya. Ini adalah MATLAB udah ada fungsinya untuk menghitung mutual information. Jadi kita nggak usah ngetik secara manual. Kita hitung mutual information. Kemudian saya catat nilai mutual information-nya. Loop kedua, sudutnya saya tambah jadi minus 170. Saya lakukan yang sama, saya putar, saya estimasi nilai S-nya, S1, S2-nya, saya hitung mutual information-nya. Saya bandingkan dengan mutual information sebelumnya. Saya lakukan kembali, terus-menerus, sampai saya dapat mutual information yang paling kecil, minimum mutual information. Kapan saya dapat minimum mutual information itu, saya catat sudutnya berapa, tetanya saya catat pada saat kita dapat mutual information yang minimum. Itu yang saya lakukan di sini. Jadi saya di sini itu yang saya lakukan. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi untuk ilustrasi ini saya bisa plot nih. Saya akan plot mutual information-nya. Ya,
Jadi saya akan plot mutual information-nya di sini. Kalau kita run. Nah, ini kan tadi jadi dari looping yang tadi. Dari minus 180 sampai 180. Saya putar sedikit demi sedikit, kemudian saya hitung mutual information-nya pakai perintah entropy kalau di MATLAB. Nanti akan saya share perintah entropy itu kayak apa. Saya hitung untuk orientasi sudut yang berbeda-beda. Nah, di sini saya cari sudut yang akan menghasilkan mutual information paling kecil. Ternyata ada di sini ya kira-kira ya. Mungkin sudut 60 derajat. Jadi sudut 60 derajat adalah sudut yang akan menghasilkan mutual information paling kecil. 60 derajat itu saya pakai untuk merekonstruksi matriks V yang saya dapat dengan menggunakan mutual information. Ini sudut paling kecil yang saya dapat ini saya sebut sebagai mean angle. Ya, seperti yang kita lihat di plot tadi, harusnya mean angle-nya 60 derajat ya. Tapi di sini masih dalam bentuk dalam bentuk radian. Jadi saya kalikan 180 dibagi pi. Ya, 60 derajat. Kan? Jadi VE ini tadi, VE ini adalah optimal matriks V yang saya dapat dengan menggunakan mutual information. Saya dapat V, saya udah punya kan tadi sigma dengan U bintangnya. Saya rekonstruksi nih S-nya sekarang. Jadi X yang semula dari hasil pengukuran sensor saya kalikan bintang, saya kalikan sigma, kemudian saya kalikan V, tapi V-nya saya pakai V yang saya dapat dari mutual information, sehingga saya bisa dapat S-nya, estimasi S-nya. Nah, saya ambil kolom pertama, saya sebut SXR1, kolom keduanya saya sebut SXR2. Nih kalau kita lihat tadi ini hasil rekonstruksi dari kurtosis, saya akan plot di bawahnya hasil rekonstruksi dari mutual information. Saya plot nih sekarang di bawahnya. Ini hasilnya. Kalau kita bandingkan dengan data semula, menarik nih. Yang aslinya seperti ini bisa kita rekonstruksi jadi mirip seperti ini. Lumayan mirip nih, lumayan bagus saya pikir. Mungkin kalau sudutnya kita perhalus tadi kan kita dari minus 180 sampai 180 lompatnya 10-10 ya. Kalau kita bikin lompatnya 1-1 mungkin atau lebih kecil lagi, saya dapat sudut yang lebih tepat lagi. Hasil rekonstruksinya akan lebih halus. Kalau kita lihat bandingkan ini sama ini, yang sinyal awal, sinyal idealnya, sinyal aslinya, dengan hasil rekonstruksinya hampir mirip, meskipun masih ada ripple di sana sini ya. Tapi udah hampir mirip. Satu yang bisa kita lihat kenapa ini kebalik, jadi ini mulainya dari positif, kenapa ini mulainya dari negatif, angkanya pun berbeda, angkanya kenapa berbeda, karena kita tadi belum dibalikin lagi kan, tadi udah kita bawa ke center of gravity-nya kita bawa ke 0, saya belum balikin lagi ke center gravity yang sebenarnya. Jadi jangan dilihat angkanya belum saya kembalikan ke angka awal. Tapi sinyalnya kenapa kebalik? Sama dengan sinyal kedua juga ini kan kebalikan. Hampir bisa terrekonstruksi dengan sempurna, tapi kenapa kebalik? Kebalik itu bisa dipahami karena sudutnya kan nggak membedakan. Kan saya cuma nyari yang ekstrim. Ekstrim itu bisa minimum, bisa maksimum kan. Untuk angle-nya tadi kan kita cuma nyari ekstrim. Mungkin yang saya dapat adalah angle minimum. Jadi nggak usah terlalu risau kalau hasilnya kebalik, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Itu hanya masalah orientasi saja. Tapi yang paling penting bentuknya bisa terrekonstruksi kembali. Itu yang paling penting. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan nih
mutual information kayaknya lebih representatif dibanding kokurtosis. Karena apa? Mutual information dari persamaannya tadi, dia melihat secara langsung bagaimana independensi dua sinyal. Kan dia ngelihat probability S1 dan S2. Jadi dia ngelihat secara langsung independensi dua sinyal yang berbeda. Sementara kalau kokurtosis dia hanya melihat momen keempat dari dua sinyal yang berbeda. Momen keempat itu cuma sebagian kecil dari stochastic property. Sementara mutual information memuat informasi yang lebih lengkap tentang bagaimana independensi dua sinyal. Secara teknis, kokurtosis nggak ada salahnya, tapi dari sisi aplikasi banyak informasi yang tidak tertangkap dari kokurtosis untuk merepresentasikan independensi dua sinyal. Jadi kira-kira seperti itu metode untuk memisahkan dua sinyal. Untuk merekonstruksi kembali dua sinyal yang berbeda. Ada pertanyaan atau enggak? Silahkan. Ini kalau saya boleh review lagi, ini entropi itu pada dasarnya menghitung mutual information tadi. Tapi yang saya lakukan di sini, saya jumlahkan mutual information dari yang data pertama, data kedua, dan jadi ini pada dasarnya adalah yang paling utama adalah yang terakhir, karena ini menghitung entropi antara dua sinyal S1 dan S2, tapi saya tambahkan dua term menghitung entropi sinyal pertama, murni sinyal pertama dan sinyal kedua. Jadi kalau kita lihat analoginya dengan covariance, ini saya menghitung varians antara S1 dan S2, ini saya menghitung varian sinyal pertama, ini saya menghitung varian sinyal kedua. Kalau bisa dicoba, kalau kita cuma menghitung entropi S1, entropi gabungan akan seperti apa, bisa juga dicoba. Sepertinya nggak akan terlalu pengaruh kalau dua term yang pertama kita drop, kita hanya memperhitungkan term yang terakhir. Nah, yang paling penting adalah covariance. Ya. Bukan covariance, tapi analoginya dengan covariance, bukan varian. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Nanti setelah ini saya akan upload PR yang saya harapkan bisa memberi gambaran lebih jelas tentang teknik PCA dan ICA. PR dengan instruksi-instruksinya yang bisa dikerjakan nanti dengan MATLAB. Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan nih, saya pengen ngasih ilustrasi lagi yang lain, masih tentang PCA. Jadi ini saya punya, jadi tadi yang kita pisahkan kan dua sinyal ya, sinyal S1 dan S2. Saya sekarang pengen memisahkan bukan sinyal, tapi sinyal dua dimensi. Artinya sinyal dua dimensi artinya adalah gambar, di sini image. Seperti yang saya ilustrasikan di video di kuliah kemarin. Jadi saya punya dua gambar ini. Sorry, salah. Saya buka data yang ini aja. Ya. Jadi saya punya dua gambar. Yang mana ini ya? Saya punya dua gambar. Saya buka dulu. C dan D. Saya punya dua gambar ini. Oh,
bukan falak lagi, tapi di sini Annabelle. Jadi ketika ruang kuliah saya foto, ternyata yang keluar malah bukan cuma ruang kuliah, tapi ruang kuliah yang dicampur Annabelle di sini. Saya pengen memurnikan kedua gambar ini. Saya pengen dapat gambar ruang kuliah tanpa ada Annabelle-nya di situ. Jadi apa yang saya lakukan? Dari dua foto ini, ya, dari dua foto ini, seperti yang tadi, saya di sini udah bikin skripnya menjadi lebih ringkas. Tapi tekniknya sama. Jadi dari dua gambar ini saya sebut gambar pertama dan gambar kedua adalah X1 dan X2. Karena X1 adalah sinyal hasil sensor saya. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya hitung U-nya, matriks U star. Saya udah ada skripnya. Saya nggak tunjukkan matriks skripnya ya, karena akan terlalu panjang di sini. Tapi intinya prosesnya sederhana seperti tadi. Saya punya sinyal X1 dan X2. X1 dan X2 yang saya lakukan langkah pertama, saya cari U star-nya, matriks U. Kemudian dari matriks U saya cari matriks sigma. Dari matriks sigma, saya cari matriks V. Tapi matriks V yang akan saya cari pertama, saya menggunakan teknik kurtosis, kokurtosis. Dengan teknik kokurtosis ini, hasilnya seperti ini. Jadi ini X1 dan X2, kemudian dengan teknik kokurtosis ini yang saya dapat. Setelah saya coba memurnikan gambarnya, masih nggak begitu bagus ya. Ini gambar kelasnya masih sangat terkontaminasi dengan gambarnya Annabelle. Kemudian saya coba lagi dengan menggunakan entropi. Ini entropi yang saya dapat. Jadi kalau saya lihat nih plot entropinya untuk sudut yang berbeda-beda, kita tinggal cari sudut yang menghasilkan entropi minimum. Kira-kira mungkin daerah sekitar sini minus 24 ya kali ya. Minus 24 atau minus 24. Jadi saya akan menggunakan sudut minus 24 untuk merekonstruksi lagi. Jadi dari sudut yang saya dapat dari analisis entropi itu tadi, analisis mutual information kadang memang disebut entropi. Saya gunakan angle yang kita dapat tadi, minus 24 derajat. Kemudian saya plot. Jadi dari sudutnya minus 24 tadi, saya bikin matriks V-nya, kemudian saya rekonstruksi sinyal aslinya. Kemudian saya plot. Ini hasilnya. Nah, masih belum begitu bersih sih, tapi sudah jauh lebih baik dibanding apa yang kita dapat dari kokurtosis. Ini hasilnya. Dan si Annabelle-nya juga jadi jauh lebih jelas nih sekarang di sini. Ya, seperti itulah kira-kira teknik PCA ICA. Kenapa kalau saya harus menjawab kenapa ini hasilnya nggak sebersih yang dibayangkan? Jawabannya mungkin karena analisis entropi saya mungkin kurang halus. Saya tadi increment-nya terlalu besar. Kalau increment-nya saya perkecil, mungkin saya bisa dapat gambar yang lebih bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin asumsi yang saya ambil tidak begitu tepat. Dalam arti gambar kelas dan gambar Annabelle ini tidak murni independen. Jadi masih ada dependensi secara stokastik dari kedua sinyal tersebut. Jadi kira-kira itu aja apa yang bisa kita dapat dari teknik PCA dan ICA. Ya. Udah lewat 5 menit kayaknya. Jadi saya cukupkan di sini dulu untuk kuliah hari ini. Kalau ada pertanyaan, monggo bisa didiskusikan. Kalau ada yang mau les, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan lewat email, silahkan kirim aja email saya. Izin bertanya, Pak. Monggo.
Kalau lihat dari hasil entropinya itu kan yang kiri itu yang lebih dominan kursinya, kalau yang kanan Anabelnya. Ini apakah berarti entropi itu kalau kita milih sudut ketika dia maksimum minimum itu berpengaruh sama itu, Pak? Oh iya, iya, betul. Betul. Jadi tadi kan saya ambil minus 24 ya, minus 24 ya kalau nggak salah. Saya tadi ambil minus 24. Nah, 90 derajat dari minus 24 itu kan berarti kalau minus 24 itu saya dapat nilai yang maksimum. Sumbu tegak lurus dari minus 24 itu saya akan dapat nilai yang maksimumnya. Minus 24 tambah 90 berapa sih? 114. Minus 24 tambah 90 itu akan saya 66 nih. 66 itu pasti kita dapat nilai ekstrim yang lain. Jadi 66 itu pasti sekitar sini. Nah, ya kan? Pasti sekitar situ juga. Jadi mungkin ini yang maksimumnya, ini yang maksimumnya, ini yang minimumnya. Jadi selalu gitu selalu ada pasangannya yang berbeda 90 derajat. Kalau kita ambil yang 90 derajat yang berbeda, coba kita run lagi. Kita run lagi ini, tapi kita pakai 66. Yang terjadi sebaliknya, Mas. Ini makanya yang jadi sebaliknya, yang lebih dominan sekarang yang ruang kelas. Yang data yang pertama yang lebih dominan jadi yang Anabel. Karena jadi kebalik. Datanya tadinya Anabelnya, katakan Anabelnya yang vertikal, ruang kelasnya yang horizontal. Ini cuma imajinasi aja ya, karena vertikal horizontal jadi nggak jelas ketika kita bicara masalah image. Ketika yang tadi Anabelnya di horizontal, Anabelnya di vertikal, ruang kelasnya di horizontal, sekarang jadi dibalik. Makanya jadi Anabelnya ada di kiri sekarang. Ya betul sekali itu pertanyaan tadi. Jadi nggak masalah, sebenarnya tinggal diputar-putar aja. Dan kalau kita lihat juga di sini ruang kelasnya kan jadi negatif image-nya ya. Kalau kita lihat sekarang jadi kayak foto klisenya gitu di sini. Yang tadinya hitam jadi putih jadi hitam karena kasus yang tadi yang negatif jadi minimum, yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Tapi itu hal yang bisa di adjust setelah data ini didapatkan dengan mudah. Jadi nggak masalah. Tapi yang penting bentuknya kita dapat lagi. Terima kasih, Pak. Monggo. Nanti saya akan upload Humburg PR. Dari situ semoga dapat gambar yang lebih jelas untuk merekonstruksi sinyal semula. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mau live silahkan, kalau ada yang mau nanya lagi silahkan, ada yang mau nanya lewat email silahkan juga. Kalau udah nggak ada ya kita cukupkan di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan aja email langsung. Oke. Makasih semuanya, Mas, Mbak, Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah menir. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih banyak Pak. Ari besok ya? Udah. Besok itu apa namanya? Si Rizal nggak bisa karena baru melahirkan istrinya. Oh iya, selamat. Iya, saya kirim ini aja Pak ya, teksnya aja sama mungkin Rizal juga. Monggo. Ya. Monggo. Mungkin minggu depan baru ketemu. Ya atau kalau Mas Ari mau duluan ya nggak apa-apa. Pak Ari mau duluan tuh nggak apa-apa. Ya kita inilah nanti. Monggo. Ya, makasih. Oke, makasih. Sampai ketemu lagi. Sama-sama.